Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 142 dengan sampai 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya? Dulu kiblat itu adalah Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Itu adalah akhir dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Firman Allah, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia. Yang dimaksud kurang akal di sini adalah karena ini surat Al-Baqarah, maka yang menjadi fokus adalah kaum Yahudi. Tapi beberapa mufassir menyebutkan ini adalah kaum kufar Quraisy dan juga kaum Nasrani. Nah, Imam dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina selama 16 atau 17 bulan, jadi 1,5 tahun menghadap ke arah Palestina dari Madinah. Padahal hatinya beliau lebih suka bila kiblatnya menghadap ke arah Baitullah, Ka'bah. Jadi ketika perintah ini datang untuk memindahkan ke Ka'bah ke arah ketika perintah dari Allah turun untuk menjadikan arah sholat ke arah Ka'bah, beliau sedang sholat asar.
dalam kemudian ketika selesai sholat asyar, kemudian ada lelaki yang ikut jamaah itu, lelaki ini kemudian pergi ke suatu masjid yang lain yang lagi sholat juga menghadap ke arah Palestina, Yerusalem. Nah, laki-laki itu menyampaikan bahwa aku bersaksi kepada Allah bahwa tadi aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Mekah, Ka'bah. Maka jamaah tersebut memutarkan tubuh mereka yang sedang sholat itu ke arah Baitullah. Jadi mereka itu sedang sholat asyar, mungkin mereka agak akhir dibanding dengan sholat jamaah yang Rasulullah. Ini masjidnya beda ya, mungkin bedanya sekitar 2 km atau 5 km jauhnya, sehingga ketika lelaki itu datang kemudian dia berteriak bahwa aku tadi sholat sama Rasulullah SAW, tapi aku gak menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina, kami tadi menghadap ke Ka'bah. Sehingga orang-orang yang sholat itu mendengar, tidak bercakap, langsung putar haluan 180 derajat ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kaum Yahudi dalam firman Allah ini berkata, apa sih yang membuat mereka tuh berbelok arah dari kiblatnya yang tadinya ada di Baitul Maqdis Palestina, sekarang ke arah Ka'bah? Mereka bertanya. Ini akan nanti panjang, jadi saya utarakan dulu ayatnya. Kemudian firman Allah, katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, dan Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Nah, di sini semua dunia, timurnya, baratnya adalah milik Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah punya hak untuk menyuruh hambanya menghadap ke arah mana yang Allah suka. Dan orang yang beriman dengan benar akan mengikuti perintah daripada Allah. Kemudian permulaan surat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam itu umat pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, dengan menjadikan arah sholat ke arah kiblat, kita semua sama-sama tahu kan keutamaan kiblat tanah Mekah daripada tanah Palestina itu sudah Allah memberitahukan kepada kita. Jadi Allah hendak membuat umat Islam, umat Nabi Muhammad itu menjadi umat yang terbaik, umat pilihan yang memiliki keutamaan dibanding umat-umat yang terdahulu. Agar kalian menjadi saksi atas firman Allah, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, hal ini, penjelasan mengenai hal ini kita bisa dapatkan dari hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkata, ada seorang nabi di hari kiamat bersama 2 orang laki-laki, atau lebih dari itu. Jadi
Ada loh nabi itu yang cuman punya jemaah itu sedikit, cuma 2 orang atau kurang lebih sedikit daripada itu. Lalu kaumnya dipanggil dan dikatakan, ini yang manggil nih Allah. Dikatakan ini terjadi di hari kiamat ya, di hari pembalasan, di hari akhirat. Apakah kalian benar gak nih nabi ini sudah menyampaikan kepada kalian? Yang disampaikan itu tentu risalah dari Allah, agama dari Allah. Nah, kaumnya ini berbohong. Mereka menjawab tidak. Ternyata di hari akhirat bisa bohong juga ya. Ya, mereka bisa berusaha. Nah, kemudian ditanyaan kepada nabi tersebut, di cross check. Allah meng-cross check pertanyaan itu kepada nabinya. Hei nabi, apakah kamu telah menyampaikannya kepada mereka? Nabi menjawab, iya betul ya Allah, saya sudah sampaikan. Ini nabi ini dalam hadis yang lain diceritakan bahwa ini adalah Nabi Nuh. Nah, mana yang benar nih, kaumnya atau nabinya? Maka Allah perlu saksi untuk memutuskan, sebab Allah mempunyai sifat maha adil dan bijaksana. Kemudian Allah bertanya, lalu dikatakan kepadanya, siapa yang jadi saksimu? Nabi Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Lalu dipanggillah Muhammad SAW dan umatnya dan dikatakan kepada mereka, apakah Nabi ini telah menyampaikan kepada kaumnya? Mereka menjawab, ya. Dan ditanyakan pula kepada kaum Nabi Muhammad SAW ini, kok kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Mereka menjawab, telah datang kepada kami Nabi kami, lalu dia menceritakan kepada kami bahwa Rasul-Rasul zaman dahulu itu sudah menyampaikan risalahmu ya Allah. Nah, saya tanya sekarang, mas-mas, mbak-mbak, sudah pernah dengar ceritakan tentang Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya, tapi umatnya nggak mau, sampai akhirnya Allah turunkan banjir. Nah, nanti mas-mas, mbak-mbak akan jadi saksi untuk membela Nabi Nuh di hari akhirat. Itulah apa yang dikatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini mempunyai keutamaan. Allah telah memberikan derajat yang tinggi buat umat Nabi Muhammad SAW. Firman Allah masih di ayat 143, wa ma ja'alnal qiblatul lati kunta 'alaiha, dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu, illa lina'lama man yattabi'ur rasulah, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, mimman yanqalibu ala aqibaihi, dan siapa yang membelot, siapa yang enggak mengikuti. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan sungguh pemindahan kiblat itu akan terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ini yang spesial tentang Quran adalah Al-Quran itu, di sini Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah.
Nah, hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Allah memberitahukan kepada kita bahwa perpindahan itu menguji iman seseorang. Kok kemarin sholatnya ke arah utara nih, selama 1,5 tahun kita konsisten dong ke arah Palestina, Yerusalem. Tapi kok sekarang jadi ke selatan, ke arah Mekah? Kita nggak tahu bahwa itu berat di zaman itu, berat menguji keimanan. Ini agama kok pelin-pelan sih? Kadang utara, kadang selatan, seperti itu. Itu yang menjadi ujian umat di zaman itu. Nah, orang yang bisa mengikuti perintah ini walaupun terdengar pelin-pelan adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk dalam hatinya. Allah berikan hidayah, karena hanya Allah lah Al-Huda, pemberi hidayah kepada hati-hati yang tulus, hati-hati yang jujur. Nah, mereka yang orang yang diberi petunjuk oleh Allah nggak ada masalah. Ini cuma masalah bergerak kemana-mana. Apapun itu, selama itu datangnya dari Allah, kita ikut saja. Kita nggak mengingkari adanya kesalahan dalam semua perintah Allah. Nah, itu saja. Oh, belum. Masih di ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, apa sih artinya? Jadi sebelum kiblat itu dipindah, kiblat saya selalu kiblat diarahkan ke Ka'bah. Arah sholat itu diarahkan ke Ka'bah. Umat-umat sebelum itu menghadap ke arah Palestina, dan sebagian dari mereka sudah meninggal. Jadi sia-sia nggak sih? Apakah Allah tidak menerima amalan mereka? Di sini adalah konfirmasi dari Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dulu sholat yang hadap ke Palestina pun Allah sudah siapkan pahala untuk dia. Ini hadis yang datang dari melalui Abu Ishaq As-Subai dari Al-Barra. Jadi itu semua ayat 143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.